Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya memberi renungan, saya ucapkan dulu selamat hari Lebaran bagi yang merayakannya. Minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat atas kemenangan untuk puasanya di hari yang fitri ini. Dan saudara-saudari, sekarang saya membawa satu air dengan satu botol di dalamnya. Apakah Anda bisa melihat orang berjalan di atas air? Kalau tidak ada drum atau tidak ada tempat-tempat yang bisa diinjak di dalam air itu, tentu orang akan tenggelam. Maka semua seperti contoh ini, tidak mungkin botol ini bisa jalan di atas air. Tidak mungkin botol ini bisa gelundung di atas air. Tapi kalau Anda minum yang di dalam botol ini, Heineken, sebanyak-banyaknya, maka Anda akan melihat Yesus berjalan di atas air. Karena apa? Halo. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang berjalan di atas air. Ketika sudah selesai mukjizat penggandaan roti, 5 roti dan 2 ikan, lalu mereka kemudian berkumpul, Yesus dan para muridnya. Dan malam itu juga para murid menyeberang ke daerah Kapernaum. Jadi dari Galilea ini menyeberang dengan perahu dan Yesus tidak bersama mereka. Tetapi setelah mereka mendayung 2 atau 3 mil, lalu Yesus muncul berjalan di atas air. Pada waktu itu ombak kencang, angin kencang, maka kemudian para murid ini ketakutan. Dan kemudian Yesus yang menampakkan diri berjalan di atas air. Para murid ini ketakutan. Di Injil yang lain mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air itu sebagai hantu. Itu hantu. Tetapi di dalam Injil hari ini itu tidak ada kata-kata itu. Hanya ditulis mereka ketakutan. Lalu Yesus masuk ke perahu. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Karena para murid yang di perahu itu ketakutan, selain Yesus yang berjalan, mereka menganggap hantu, tetapi juga ketakutan karena angin yang kencang pada malam itu. Mereka ketakutan double. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Dan seketika angin itu menjadi reda, semua menjadi tenang, teduh, dan akhirnya orang merasakan kedamaian di dalam perahu itu. Saudara-saudari yang terkasih, maka jangan terlalu banyak minum botol ini, Heineken, supaya tidak melihat Yesus berjalan di atas air dan angin kencang. Keluarga maupun gereja itu seperti kapal atau bahtera yang berjalan. Kadang tenang, kadang terombang-ambing, kadang kena angin, kena isu, kena gosip, kena kritik, kena suara-suara macam-macam. Disitulah bahtera seperti itu. Yang kemudian ketika Yesus hadir di tengah-tengahnya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Akan selalu merasakan kedamaian ketika Yesus ada di tengah-tengah gereja, bahtera, keluarga, walaupun sedang dalam masalah. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mempunyai pengalaman saya menikahkan orang, dan kemudian setelah 3 tahun mereka menemui saya mengatakan, "Romo, kami ternyata sudah banyak
perbedaan pendapat, kami sering ribut, sering cekcok. Ternyata saya baru tahu karena sebetulnya masalah pekerjaan keduanya sudah mapan. Tetapi karena saking mapannya mungkin yang satu sibuk bekerja dengan yang lain, semuanya bekerja, ketemunya sudah capek, kemudian akhirnya mau berantem saja, sehingga mereka sampai 3 tahun belum dikaruniai anak. Maka kemudian mereka saling menyalahkan kenapa 3 tahun belum diberi keturunan, belum mendapatkan anak momongan. Mereka semakin lama semakin saling menyalahkan, mereka semakin lama semakin sibuk sendiri-sendiri dengan kariernya, dan kemudian justru semakin jarang membahas masalah ini secara serius. Saudara-saudari yang terkasih, saya pada waktu itu memang sedih, tetapi saya juga memberi masukan. Kamu berjanji seumur hidup, baru 3 tahun kamu sudah menyerah. Kamu sudah tidak menghadirkan Tuhan di dalam bahtera keluargamu. Keluarga itu seperti bahtera atau kapal. Kadang oleng, kadang miring, kadang kemasukan air, kadang hampir tenggelam. Tetapi ketika kita membawa Yesus di tengah-tengahnya dan mendengarkan firman Yesus yang mengatakan, "Ini aku, jangan takut, tenanglah," maka akan tenang. Beberapa saat kemudian mereka datang kepada saya membawa oleh-oleh, buah-buahan 1 keranjang penuh. Saya berterima kasih. Mereka mengatakan, "Romo, kami sudah mencoba menghadirkan Yesus di tengah keluarga kami. Kami sudah mencoba memohon, mencoba bersyukur, mencoba membicarakan kami berdua bersama Tuhan. Kami libatkan di dalam setiap perbedaan pendapat. Dan kami merasa bahwa selama ini kami kurang menghadirkan Tuhan. Dalam keluarga kami sering terjadi goncangan dan kami teriak-teriak menyelamatkan diri, bahkan tidak bekerja sama untuk menanggulangi goncangan, tetapi justru semakin memperparah dengan saling menyalahkan. Lalu mereka kemudian hidup kembali bersama di dalam kegembiraan sebagaimana yang telah mereka janjikan dalam masa perkawinan dulu. Justru setelah itu beberapa tahun mereka dikaruniai keturunan yang mereka rindukan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika ada masalah, kita perlu melibatkan, bukan melibatkan halu dengan membeli minuman-minuman seperti itu, menghabiskannya setenggak dalam beberapa kaleng, dan kita melihat halu suatu semacam bayangan yang tidak jelas. Tetapi yang jelas adalah kita perlu menghadap kembali kepada Tuhan supaya menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dan mendengarkan firman-Nya. "Ini aku, jangan takut." Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.